Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Ahmad Fardin. Di video kali ini saya akan membahas mengenai nama-nama hewan dalam bahasa Arab. Nah, untuk video kali ini dikhususkan untuk pembelajaran kajian teks Arab pada tugas ujian akhir semester 2 kali ini. Baik, penasaran dengan videonya? Check this out. Ya, langsung saja pada pembahasannya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas beberapa macam nama-nama hewan di dalam bahasa Arab. Yang pertama, ada hewan berkaki 4, memiliki belalai dan tubuhnya sangat besar. Biasanya kita tidak sering menjumpai di rumah-rumah ya, karena tubuhnya yang sangat besar itu. Biasanya kita menjumpainya di dalam area kebun binatang, yaitu yang dinamakan gajah. Nah, gajah di sini dalam bahasa Arab yaitu disebut sebagai filun. Filun ini artinya gajah. Baik, untuk pembahasan nomor 2. Hewan kali ini merupakan hewan yang sangat digemari oleh masyarakat pedesaan dikarenakan jika memelihara hewan ini, masyarakat pedesaan itu dikategorikan sebagai orang kaya raya. Nah, hewan kali ini itu dagingnya itu sering sekali digunakan untuk aneka masakan seperti bakso, terus ada juga steak yang disukai dan digemari oleh masyarakat kekinian atau anak-anak muda di kalangan sekitar. Pembuatan steak dan lain sebagainya, dan berbagai macam jenis-jenis masakan lainnya yang digunakan dalam pemanfaatan daging hewan ini. Nah, selain dalam dagingnya, banyak juga yang dimanfaatkan dalam hewan ini, yaitu yang lain, yaitu kulit dari hewan tersebut, di mana kulit dalam hewan tersebut itu sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan seperti alat-alat seperti beduk dan lain sebagainya, yaitu hewannya adalah sapi. Nah, sapi di sini dalam bahasa Arabnya disebut sebagai bakorotun. Oke, lanjut pada pembahasan hewan ketiga. Nah, pada hewan ketiga kali ini memiliki ciri fisik yang sangat unik, di mana hewan ini memiliki tinggi yang sangat-sangat tinggi, tapi hanya dalam satu fisiknya, yaitu bagian leher. Penasaran dengan hewannya? Yaitu sering kita sebut sebagai jerapah. Nah, jerapah di sini memiliki nama unik di bahasa Arab di sana, yaitu yang dinamakan zarofatun. Nah, lanjut pada pembahasan hewan keempat. Nah, pada hewan keempat kali ini itu juga sama sebagai hewan yang sering disembelih ataupun dimanfaatkan daging, kulit ataupun bulunya. Nah, di Indonesia itu sering kita jumpai di daerah Jawa Barat, di mana hewan tersebut banyak sekali digemari oleh masyarakat untuk diternak dan dimanfaatkan bulu-bulunya. Penasaran pada hewan kali ini? Kita sering sebut sebagai domba. Nah, domba di sini itu beda ya dengan kambing. Domba di sini itu memiliki bulu yang cukup tebal, sehingga pemanfaatan bulunya tersebut itu sangat beraneka macam, digunakan oleh bahan-bahan pakaian di sekitar. Nah, nama estetiknya di negara Arab sana sering menyebut sebagai maizun. Nah, kita lanjut ke pembahasan hewan kelima. Hewan kali ini sering
kita jumpai di kalangan masyarakat, baik itu masyarakat kecil, menengah ataupun ke atas. Nah, pada hewan kali ini itu sering kita jumpai pada waktu pagi-pagi. Dia itu biasanya membunyikan suaranya sebagai pertanda bahwa itu sudah masuk waktu pagi ataupun waktu petang. Nah, pada hewan kali ini itu memiliki ciri fisik, yaitu memiliki bulu yang sering digunakan sebagai kemucing ataupun dan lain sebagainya. Dan hewan kali ini itu memiliki ciri fisik, yaitu mempunyai satu pasang kaki dan memiliki jengger di kepalanya. Nah, hewan ini juga sering banget nih kalau kita satukan, itu sering banget yang namanya bertarung dengan sesama jenisnya atau sama-sama hewannya ini. Biasanya itu suka berantem gitu guys. Nah, hewan apakah kali ini pada pembahasan kali ini, yaitu kita sebut sebagai ayam jantan. Nah, di sekitar kita itu sering menyebut sebagai ayam jago kali ya, karena ini ayam jenis kelaminnya ya jantan dan tidak bisa bertelur. Nah, nama fisik di bahasa Arabnya itu dikenal sebagai dilkun. Oke, lanjut pada pembahasan hewan nomor 6. Nah, pada pembahasan hewan nomor 6 ini agak sedikit menarik ya guys, karena mungkin kita kaum muslim itu tidak boleh memegang hewan tersebut, dikarenakan hewan ini memiliki mungkin fisik yang tidak bisa kita pegang ataupun kita sentuh ya guys. Nah, hewan ini memiliki ciri fisik, biasanya itu hewannya berwarna merah agak kepimpingan. Ada juga hewannya tersebut itu memiliki bulu dan warna hitam, memiliki hidung yang sedikit agak maju, biasanya identik dengan yang namanya pesugihan-pesugihan seperti itu guys. Dan ciri fisiknya ini memiliki empat kaki, dan juga biasanya kaum di daerah di Indonesia seperti Bali dan lain sebagainya itu sering mengolah masakan ini. Dan yang pasti itu yang mengkonsumsi hanya untuk kaum non muslim saja ya, karena di kaum muslim itu tidak boleh yang namanya memakan hewan tersebut. Nah, penasaran dengan hewannya? Kita sebut sebagai babi. Nah, babi di sini dalam bahasa Arabnya itu disebut sebagai khinzirun. Nah, babi di sini seperti yang kita lihat pada konten-konten di sosial media itu sering digunakan sebagai upacara-upacara adat kaum teman-teman daerah Bali dan lain sebagainya yang beragama Hindu. Itu biasanya juga sering dimakan dan dimasak dengan beramai-ramai. Oke, kita lanjut pada pembahasan hewan nomor 7. Oke, pada hewan kali ini itu sering digunakan untuk perlombaan. Biasanya perlombaan sampai lomba-lomba atletik dan lain sebagainya seperti itu ya guys. Dimana dalam perlombaan kali ini itu orang dengan menunggangi hewan tersebut untuk mencapai finish dengan cepat. Nah, biasanya hewan ini selain dimanfaatkan untuk perlombaan, juga biasanya digunakan untuk kendaraan-kendaraan tradisional yang bisa kita sebut sebagai delman. Nah, untuk ciri fisiknya itu ya mungkin kalau dengar kata delman tidak asing ya dengan hewan ini, dengan memiliki 4 kaki yang memiliki sepatu di setiap kakinya.
karena kakinya yang sangat keras itu sehingga mampu untuk menopang berat-berat dari yang ditungganginya ataupun kecepatan yang digunakan dalam berlari. Nah, hewan apakah tersebut? Kita sebut sebagai hewan kuda. Nah, kuda ini kan biasanya untuk kendaraan tradisional yang dikenal dengan delman. Nah, dalam bahasa Arabnya itu dikenal sebagai khisanun. Nah, lanjut pada pembahasan hewan nomor 8 dan yang terakhir pada video kali ini, guys. Nah, hewan ini tuh identik dengan agama kita Muslim, di mana setiap perayaan hari raya Idul Adha tak lazim jika tidak memakan daging dari hewan ini. Nah, hewan ini biasanya memakan rumput-rumputan dan memiliki bulu yang lebih tipis daripada domba. Nah, penasaran dengan hewan yang terakhir kali ini? Kita sebut sebagai kambing. Bahasa Jawanya wedus. Nah, wedus kali ini itu sering sekali kita jumpai dalam perayaan-perayaan agama Islam yang mengutamakan yang namanya dalam perayaan-perayaan tersebut ataupun akikoh yang diwajibkan untuk yang namanya menyembelih kambing pada setiap orang tua ataupun orang yang mampu. Nah, itu saja pembahasan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.